Selamat malam Bapak Ahmad Fadlan. Saya di sini saya Yandi Utagaol akan mengikuti pertemuan ke-15 yaitu soal kuis Pak, di mana ada pertanyaan jelaskan keberhasilan dan kegagalan ekonomi makro, jelaskan kenapa kebijakan moneter harus menstabilkan perekonomian, dan yang ketiga jelaskan sikap Anda menanggapi vaksinasi COVID-19. Dan B, jika belum vaksin jelaskan alasannya, begitu sebaliknya. Baik Pak, saya akan menjawab yang pertama Pak, yaitu jelaskan keberhasilan dan kegagalan ekonomi makro. Sudah jelas Pak, ekonomi makro itu dapat berhasil dan gagal. Saya dapat berhasil ketika I sama dengan S, di mana investasi itu sama dengan saving. Ya, jadi keberhasilan ekonomi makro itu ketika ekonomi makro itu ketika equilibrium atau keseimbangan ekonomi makro. Ketika ekonomi makro itu seimbang itu dalam arti I sama dengan S. Nah, begitu Pak. Jadi di mana I sama dengan investasi dan S adalah saving, ketika pemerintah mampu menginvestasikan dananya, dan pemerintah memiliki simpanan. Jadi ketika pemerintah itu mampu menginvestasikan dananya, tetapi dia tidak menginvestasikan semuanya, tetapi dia memiliki simpanan juga, maka itu dinamakan equilibrium ekonomi makro, yaitu keseimbangan ekonomi makro. Jadi dana itu tidak boleh habis untuk investasi atau keperluan, harus tetap memiliki saving cost. Jadi kalau kegagalannya itu yaitu kebalikannya Pak. Jadi ketika tidak terjadinya keseimbangan ekonomi makro, atau di mana investasi lebih besar, atau di mana semua dananya itu diinvestasikan dan negara tidak memiliki saving. Maka itu dinamakan kegagalan ekonomi makro. Yang kedua Pak, jelaskan kenapa kebijakan moneter harus menstabilkan perekonomian. Baik Pak, jadi sedikit saya jelaskan, yaitu kebijakan moneter adalah upaya pemerintah atau lembaga-lembaga yang mengatur suatu negara atau daerah untuk menstabilkan suatu perekonomian, yaitu perekonomian daerah, perekonomian provinsi atau negara melalui jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan moneter ini yaitu dia mengontrol jumlah uang yang beredar. Kenapa harus dikontrol? Agar perekonomian stabil. Kenapa bisa stabil? Karena ketika jumlah uang yang beredar di suatu daerah itu tinggi atau besar, maka akan terjadi inflasi atau semua harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar di suatu daerah itu sedikit, maka akan terjadi deflasi, di mana semua harga akan turun. Memang ini sangat bermanfaat, dan memang masyarakat akan senang ketika harga turun, tetapi para penjual akan rugi karena penjual juga masyarakat, dia akan mengalami kerugian karena harga-harga bahan-bahan di daerah tersebut itu turun. Jadi itulah fungsinya kebijakan moneter, kenapa harus menstabilkan perekonomian agar tidak terjadinya inflasi dan deflasi di daerah tersebut. Kemudian yang menarik, yang nomor 3 nih Pak, yaitu jelaskan sikap Anda mengenai vaksinasi COVID-19. Kalau saya setuju Pak dengan vaksinasi ini, karena saya itu percaya kepada pemerintah Pak, sebagai masyarakat, dan saya juga sebagai pekerja BUMN yang notabene itu di bawah pemerintah Pak. Jadi saya mendukung apa yang dilakukan pemerintah, karena saya juga bekerja di bawah pemerintah, dan saya itu sudah divaksin Pak untuk tahap pertama. Itu alasannya kenapa saya divaksin, karena itu tadi Pak, memang udah anjuran dari atasan Pak, dan dari perusahaan, dari Kementerian BUMN ke kereta api, bahwasanya semua pegawai harus vaksin dan tidak ada alasan buat menolak Pak. Jadi memang saya mengikuti alur saja Pak untuk vaksinasi, dan saya mendukung pemerintah untuk vaksinasi, karena ini salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini Pak. Terima kasih Pak.